Nggih, jadi di dalam Islam itu ada perjuangan di sana. Jadi kita sebagai umat Islam dianjurkan untuk nanti banyak berjuang. Ya. Ada namanya jihad, ya. Sehingga kita sangat-sangat dianjurkan untuk mengajarkan anak-anak kita itu untuk supaya dia bisa berenang. Karena dalam perjuangan nanti siapa tahu dia akan melewati lautan, ya harus dia tangkas anak kita. Memanah, artinya bisa memegang senjata. Ya, perlu entah aja memanah. Ya di samping itu juga ya pedang segala, tapi disebutkan panah ya kita kias yang lain. Kemudian berkuda, ya mun ndak tahu mondor bermedan lalu jihad zaman nane ndak tahu mondor. Dan pelai musuh udah pakai ya. Kalau sekarang perlu diajarkan pesawat. Orang sudah tidak perang pakai kuda lagi sekarang, pesawat. Ya, tetapi dari nas hadis ini juga tetap kita ajarkan anak kita memanah. Dari nas hadis ini tetap juga kita ajarkan anak kita berenang. Ya. Jangan sampai mengatakan, yo, nakah anak kawin dengan panah nane, bedil kawin dengan, tetap panah juga. Kenapa? Karena suatu saat nanti akan datang zaman di mana teknologi tidak berlaku lagi. Tulak malik. Kalau sudah dekat kiamat, semua teknologi ini tidak ada artinya. Kenapa? Bensin sudah habis, gas sudah habis, mungkin nak hirupan tengen. Merminta naik depan kapal kan habis sudah. Maka kembali orang pada saat itu pakai kuda, kembali saat itu orang pakai panah, kembali pada saat itu orang pakai pedang. Makanya tetapi kita juga mengartikan makna yang lebih luas juga. Ajarkan juga mereka untuk menembak, ajarkan mereka juga untuk mengendarai mobil, sepeda motor, ajarkan mereka juga untuk pesawat. Ya, supaya apa? Nanti Islam jangan seperti yang terjadi sekarang ini. Kita sekarang ini ditindas. Islam sekarang ini tidak bisa berkutik. Kenapa? Kita pakai listrik, orang sudah pakai mau itu listrik kawet. Ya, nilai juangnya tetap tinggi di hadapan Allah, tapi hasilnya kosong. Apa yang terjadi? Baitul Maqdis sekarang sudah direbut. Palestina sudah dihapus dari peta dunia. Sudah dihapus di peta yang dikeluarkan oleh mereka pemimpin dunia sekarang ini, ya. WHO apa kearan, ya PBB dihapus, sudah tidak ada nama Palestina lagi. Apa di sana? Israel. Kalau kita sekarang pergi untuk ziarah ke Palestina, yang mengeluarkan visa bukan Palestina, siapa? Israel. Mutpesugih dengan Israel. Kita bayar visa, Israel yang dapat untungnya. Palestina ya kayak dia dianggap sebagai penduduk ilegal di negaranya sendiri. Kenapa ini terjadi para jamaah? Karena kita sekarang ini hanya berpoya-poya, hanya berpikir untuk nafsu, bukan untuk orang lain. Lagat kembe. Tidak ada daya upaya kita, tapi paling tidak para jamaah, mari kita berjuang sesuai dengan kemampuan kita. Agak dedek lemah lalu, mukuatan nyumbang. Dia mampu angkat pedang ya mana-mana, gak angkat kepeng. Tamak untuk perjuangan. Kemben ada paling tidak ada iman yang melekat pada hati anak kita. Inilah perjuangan juga. Paling ndek seda lalu anak jarin pertahanan adalah ndek jak bau yang mengembangkan keluar sana. Paling tidak kita pertahankan iman mereka. Ini sudah kemampuan kita dulu sekarang ini. Ndek jak mampu marah Habib Rizik yang keras, paling tidak kita jaga pertahanan. Ya ibarat dengan main bal, ada satu tukang
serang penyerang depan, arak back di belakang. Ada yang jadi kiper, itu aja benar-benar jadi kiper dulu. Jaga balik muri, jaga dia sampai ke bawah bola. Ada Habib Rizik jadi tukang di depan sana. Dia punya jiwa yang pejuang yang tinggi. Udah itu, ya itu aja. Dia teman mampu sok tegertak sekedi si penjara. Bani, aneh dajil. Maaf, langsung teneng maaf. Kenapa? Karena tingkatan iman kita lebih rendah. Masih jauh itu. Ini jauh angkahan angkahan pikiran bana penjara kelelehan. Yang temati, wadah itu yang saya cari unin. Memang saya cari mati. Orang semua syahid dia. Udah tinggi sudah. Itu jauh. Wah, masih takut mati. Masih takut penjara. Tapi setiap orang punya jalan yang beda-beda. Ya. Allah sudah tentukan sudah. Ada namanya Abu Bakar, ada namanya Utsman, ada namanya Ali, ada namanya Umar. Haulamun Umar ya kelas-kelas Abu Rizik no. Woi, sok kena dengan jamelin padang doang. Iya. Tapi Sayyidina Abu Bakar Siddiq beda. Beliau jadi dengan lemah lembut, dengan hati. Dia berdakwah lewat hati ke hati. Ya sama-sama bagus. Semuanya bagus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nggih, sekedar niki para jamaah